Kepulan asap hitam terlihat saat kobaran api membakar seluruh bangunan rumah makan di Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat adanya kebocoran tabung gas yang berada di dapur. Beruntung saat kejadian, kondisi rumah makan masih sepi pengunjung. 3 unit mobil damkar diturunkan ke lokasi untuk padamkan api. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kami menurunkan 3 unit mobil yang dari Mako 1 dan dari Mako Cipanas. Itu aja. Dugaan sementara karena apa? Dugaan sementara ini ada kebocoran dari tabung gas. Dari tabung gas. Iya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah swalayan di kawasan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Rabu siang habis terbakar. Sejumlah pengunjung dan karyawan panik dan berhamburan keluar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api disertai kepulan asap tampak dari sebuah bangunan swalayan yang berada di kawasan padat penduduk, Lota Padang, Sumatera Barat. Api yang tertiup angin membuat sejumlah karyawan dan pengunjung panik dan berhamburan keluar. Mereka juga berjibaku menyelamatkan kendaraan yang terparkir di halaman swalayan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Padang dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian gedung belakang swalayan dan merembet ke bagian depan. Adapun objek terbakar adalah satu toko swalayan, Aciamat. Laporan langsung kami tindak lanjuti dengan mengerahkan personil dan armada. Sampai di lokasi langsung melakukan pemadaman, dan hambatan yang kami alami memang asap cukup banyak, cukup menggumpal, jadi kami perlu waktu untuk masuk ke dalam untuk mencari sumber api. Belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas saat aniaya seorang ojek online di Palembang, Sumatera Selatan dan viral di media sosial. Pelaku terbakar emosi saat bersenggolan motor dengan korban usai turunkan penumpang. Tanpa basa-basi, pelaku langsung aniaya korban hingga terjatuh. Aksi penganiayaan terhadap seorang ojek online terekam kamera CCTV salah satu rumah warga. Peristiwa terjadi saat korban dan pelaku hampir bersenggolan di sebuah lorong saat korban baru saja menurunkan penumpang. Tanpa basa-basi tersulut emosi, pelaku langsung menganiaya korban hingga terjatuh. Warga yang mengetahui kejadian sempat melerai perkelahian, namun tak dihiraukan pelaku dan kembali menganiaya korban. Video rekaman aksi penganiayaan ini pun viral, sehingga memancing emosi para pengendara ojol lain. Dan langsung mendatangi rumah pelaku yang tak jauh dari lokasi kejadian. Para ojek online meminta agar pelaku segera menyerahkan diri ke polisi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan kami ini cuma untuk klarifikasi, kalau bisa ke SK ini ke Polsek lah, menyerahkan diri kan untuk kelanjutannya. Kalau memang dia ada itikat baik, kan damai apa tidak ya terserah dengan korban itu kan. Kami cuma sekedar bantu baik Pak ini Pak. Baik kan? Ini tetap damai kita kayak ya? Ya, tetap damai. Insya Allah kondusif, tidak kata namanya anarkis Pak di kampung Wong. Petugas yang mendapati laporan penganiayaan terhadap seorang ojek online mendatangi rumah pelaku dan meminta para ojol untuk membubarkan diri. Datang ojol di tempat pelaku ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Jadi kita suruh bubar ini apa? Alhamdulillah berkat himbauan dari kami, rombongan ojol mau untuk membubarkan diri dengan syarat pelakunya harus tertangkap.
Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menggelar olah TKP. Kasus penganiayaan ini pun ditangani aparat Mapolsek Kemuning Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. KPK amankan 6 orang terkait dugaan suap proyek stasiun Tegal di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu yang diamankan adalah Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di kantor Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Semarang, Jawa Tengah. Dalam OTT ini, 6 orang diamankan terkait dugaan suap tender proyek trek layout stasiun Tegal. Kepala Balai Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Ditjen Perkeretaapian Putu Sumarjaya menjadi salah satu yang ditangkap, kemudian diperiksa KPK di Mapolrestabes Semarang. Usai diperiksa selama hampir 6 jam, ke-6 orang yang ditangkap dibawa ke kantor KPK Jakarta lewat perjalanan darat. Ya, jadi benar ya, hari ini tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan di Semarang dan juga Jakarta terkait dugaan tindak pidana korupsi di Balai Perkeretaapian di CKA wilayah Jawa Tengah. Ada beberapa penyelenggara negara yang turut diamankan, termasuk juga pihak swasta dalam kegiatan tangkap tangan ini. Dan juga ditemukan bukti sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang jumlahnya tentu nanti akan dikonfirmasi kembali ya kepada para terperiksa ini. Perkembangan dari seluruh kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah memastikan tim telah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud. Selain Kepala Teknis Perkeretaapian Kelas 1 Semarang, KPK juga turut mengamankan pejabat pembuat komitmen dan pihak swasta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang petugas imigrasi tewas dibunuh teroris asal Uzbekistan saat mencoba kabur dari rumah detensi Jakarta Utara. 3 pelaku berhasil ditangkap dan diamankan di tahanan khusus Mapolda Metro Jaya. 1 pelaku tewas tenggelam di Kali Sunter. Empat orang warga negara Uzbekistan melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Jakarta Utara pada Senin dini hari. 3 petugas imigrasi dan 2 densus mengalami luka berat, sementara 1 petugas imigrasi tewas akibat tusukan pisau pelaku. 1 terduga teroris tewas tenggelam di Kali Sunter saat kabur, berhasil ditemukan petugas. Sebelumnya seorang pelaku ditangkap sebelum sempat kabur. Densus 88 anti teror kembali meringkus 2 WNA Uzbekistan berinisial OM dan RO di Komplek Bukit Indah Sunter, Jakarta Utara. Bahwa mereka membobol atap plafon ruang detensi kantor imigrasi, kemudian mendatangi atau menyerang petugas yang sedang makan sahur dan yang sebagiannya sedang persiapan sholat subuh. Ya. Sehingga mereka kemudian melumpuhkan atau menyerang anggota, kemudian menggunakan pisau dapur atau pisau yang dia dapat dari pantry. Terduga teroris asal Uzbekistan ini kabur saat petugas mempersiapkan hidangan sahur melalui atap tahanan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi mudik. Pemirsa, perayaan Idul Fitri masih sepekan lagi. Sejumlah warga memilih untuk mudik lebih awal. Di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, pemudik sudah mulai ramai. Para pemudik pulang lebih awal untuk hindari kepadatan dan kemacetan. Sejumlah calon penumpang mulai ramai di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejak 3 hari terakhir, angka kenaikan penumpang meningkat 20 hingga 30%. Pemudik didominasi tujuan Pulau Sumatera. Mereka memilih mudik lebih awal selain karena kemudahan dan harga tiket yang lebih terjangkau, juga karena menghindari kepadatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan 12.454 kuota tiket angkutan mudik gratis 2023 menggunakan bus maupun kereta api. Namun, hingga saat ini jumlah pendaftar belum mencapai 50% atau hanya 6.227.
Pemudik yang ikut mudik gratis di Sub Jabar akan diberangkatkan mulai 15 hingga 18 April mendatang. Selain terminal bis, pemudik di stasiun kereta juga meningkat. Di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, ribuan pemudik yang mudik lebih awal juga mulai ramai. Mereka mudik lebih awal selain khawatir tak kebagian tiket jika mudik mendekati Hari Raya Idul Fitri, juga karena telah memasuki masa libur dan hendak menikmati akhir Ramadan dan awal Ramadan di kampung halaman mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT berikan diskon tarif tol khusus untuk periode mudik 16 hingga 18 April 2023. Diskon diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk mudik lebih awal sehingga dapat mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran. Dua badan usaha jalan tol atau BUJT yakni Jasa Marga dan Hutama Karya kompak memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada masa mudik Lebaran tahun ini. PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif di dua gerbang tol yaitu gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek dan gerbang tol Kalihurip Utama menuju Jalan Tol Cipularang. Diskon berlaku pada tanggal 16 hingga 18 April dan 27 hingga 29 April 2023. Sementara di ruas tol Trans Sumatera, diskon tarif berlaku di 3 gerbang tol, mulai dari gerbang tol Bakauheni Selatan, gerbang tol Kayu Agung, dan gerbang tol Kayu Agung Utama. Diskon berlaku pada tanggal 16 hingga 18 April dan 26 hingga 28 April 2023. Di Jasa Marga ini akan diberlakukan di ruas Jakarta Cikampek di 2 gerbang. Jadi gerbang tol Kalihurip Utama dan gerbang tol Cikampek Utama. Tapi hanya untuk melayani transaksi yang ada di ruas Jakarta Cikampek saja. Dan itu diberlakukan diskon sebesar 20% hanya untuk klaster jarak terjauh. Kami berlakukan hanya untuk di 3 gerbang, yaitu di Bakau Selatan, kemudian di Kayu Agung, dan Kayu Agung Utama. Jadi untuk 20% tarif terjauh. Itu berlaku dari untuk yang mudik di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18, kemudian untuk balik di tanggal 26 sampai tanggal 28. Pemerintah mengapresiasi pemberian diskon tarif tol ini, harapannya masyarakat akan berangkat mudik lebih awal atau pulang lebih lama agar kepadatan yang kerap terjadi pada masa mudik Lebaran bisa terurai. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tetap jatuhkan hukuman mati bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di iNewsroom.